Jadi ini sebetulnya sudah disahkan. Ini nanti menjadi istilahnya sebagai jembatan supaya Bapak Ibu sebagai pengurus pengelola koperasi paham nantinya terhadap undang-undang yang baru. Kenapa? Inilah yang menjadi perang. Inilah yang akan menjadi pemanas dulu sebelum hadirnya undang-undang yang baru. Undang-undang koperasi yang baru. Bapak Ibu sudah periksa klasifikasi usaha koperasinya masuk di mana? Belum. Kalau banyak yang belum gini. Bapak Ibu sudah berkali-kali pelatihan atau belum? Biotek, Sotkos, tidak pernah. Baru sekarang ini. Baru sekarang. Ibu dan Bapak sekalian, kita akan melihat bersama klasifikasi usaha panjenengan itu bila menurut dengan Permen 8 ini, Permen 8. Ini kayak ya, Permen 8 itu anggotanya kurang dari 5.000. Berarti yang 300, yang 200 masuk di klasifikasi koperasi yang koperasi 1 ya, KUK 1. Kemudian modal sendiri kurang dari 2,5 miliar. Bapak Ibu berapa modal sendirinya dari simpanan pokok dan wajib? Berapa? Berapa Pak kira-kira? Ada yang sudah ratusan juta? Belum? Ada? 200 juta. Rata-rata berapa? 30, 40 juta? 80. Yang kau kan tentunya KPRI sudah cukup besar nih. Ya. Kemudian Ibu dan Bapak, anggotanya kalau KUK 1 koperasi ini yaitu anggotanya kurang dari 5.000. Modal sendiri, aset Bapak Ibu punya, terutama kawan punya aset boten? Boten. Punya boten aset gedung? Enggak punya. Kalau kecamatan atau kelurahan. Padahal nanti itu asetnya ini kurang lebih atau sama dengan 15 miliar. Padahal masih pinjam semuanya. Ini bukan enggak ada aset. Kita akan melihat ini dulu. Sebelah itu ada gawe ya Bu ya, kok bareng dengan kita. Nanti habis dari sini boleh ke samping Bu ya. Asal ada amplopnya. Kalau sotonya banyak kelihatannya betul. Ibu dan Bapak sekalian, kita akan melihat bersama slide ini, slide ini. Jadi nanti di dalam Permen 8 itu ada perizinan dan pendirian. Bagaimana pendirian dan perizinan untuk usaha simpan pinjam yang baru. Bagaimana kalau belum berizin mulai dari 13 tahun yang lalu? Berarti sama dengan yang baru dong. Iya Pak ya, Ibu ya. Nah nanti saya buka ya berapa modalnya. Ya. Kemudian harus sudah mempunyai SOM SOP. Terus kayak piye? Ya, SOM SOP. Setiap koperasi tidaklah sama SOP-nya. Kenapa? Karena itu tadi berapa yang dipinjamkan, kemudian harus berapa, kewajibannya seperti apa. Itu tiap koperasi tidaklah sama. Kemudian kegiatannya ini adalah berupa penghimpunan dan penyaluran. Dihimpun dari anggota, disalurkan kepada anggota. Adakah kepada nasabah? Tidak, ya. Kemudian Ibu, skala usahanya tadi itu, skala usahanya, klasifikasi usahanya, berarti Ibu dan Bapak masuk mana Kak? KUK 1.
Kemudian pengurus dan pengawas. Ini tentunya ada nih. Kemudian permodalan, dengan permodalan modalnya adalah batasan modal anggota kurang dari 20%. Kalau kapan bisa ini. Modal awal adalah komposisi modal lebih dari 35% dari total aset. Wong aset lain HK. Gimana mau modal 35%? Berarti ini nggak menyentuh dipanjang. Ya, gitu. Ya, asetnya lo belum nggak ada. Terus pun tidak di 35% aset, asetnya nggak ada. Kemudian pengguna layanan simpan pinjam adalah anggota. Jadi Ibu dan Bapak, Permen 8 ini mempunyai sanksi yang cukup ketat, yang cukup membuat pengelolaan usaha simpan pinjam ini menjadi lebih apa nantinya, lebih bagus lagi. Meminimkan resiko yang sangat tinggi. Kemudian kita lanjut Ibu dan Bapak, di dalam Permen 8 Bu Sasti mintanya permen yang baru begitu kan ya. Jadi permen yang baru itu ketentuannya seperti ini Ibu dan Bapak. Kita akan langsung saja melihat pada poin-poin utama ya. Poin utama sebentar. Untung bisa jadi bawa ini ya. Monggo Ibu dan Bapak, warnanya rame macam-macam anu-anu. Tapi ini mempunyai arti, mempunyai fungsi. Siapa yang belum mempunyai NIB RPA, KBLI-nya pakai ini. Yang diklik adalah di situ sudah ada kodenya. Ibu mau kode berapa, Bapak kode berapa. Kalau usaha simpan pinjam primer USP koperasi simpan pinjam berarti 6414. Yang biru ini loh, yang biru KBLI-nya nanti kalau sudah membuka NIB RPA dengan menggunakan OSS, nanti kelihatan klasifikasi itu pada koperasi mana. Supaya apa? Usaha panjenengan masih bisa berjalan. 2026 bila tidak mempunyai izin berarti harus apa? Tutup. Harus tutup. Jadi ini yang masih saya coba untuk diskusikan dengan banyak teman di daerah. Karena persyaratannya sangat besar. Apa yang harus kita lakukan terhadap koperasi Pak? Ibu lebih fokus, Bapak lebih fokus pada koperasi primer saja dulu. Kalau KSP mana Bu yang dilihat Bapak? Yang dilihat tuh yang ini. Kalau yang ini kan sekunder, nggak perlu dilihat. Jadi KBLI-nya tidak boleh salah. KBLI-nya klasifikasinya tidak boleh salah untuk koperasi panjenengan. Kenapa sih Bu kok harus ber-NIB begitu? Supaya negara bisa menjamin keamanan hukum bagi panjenengan semuanya yang mempunyai usaha sektor koperasi. Sudah sampai sini? Sampun? Ora paham meneh. Sampun. Sing dicatet napa Bu? Sanes utangi tanggane lho nggih ya. NIB-nya sudah. Kemudian nanti teman-teman tenaga pendamping yang akan membantu Ibu dan Bapak. NIB-nya sama kayak tadi Bu pajak. Ini merupakan keharusan. Kemudian Ibu dan Bapak kita akan mencoba langsung saja pada ini. Pada ini. Nah, pada itu ya. Monggo dibersani di situ. Ini yang membedakan aturan regulasi lama dan yang
Bapak Ibu ada di mana ini? KSP, KSPPS, primer modal awalnya pertama berapa? 15. Berapa? 15 juta. 75. Sing diwaca sing ndi? Bu, sing dikersani sing ndi? Oh, dhewe. Dia terus dia Bu respon. Jadi Bu, kalau aturan yang lama itu 15 juta. Ibu dulu kan segitu toh, dikasih diparingi 25 juta, diparingi 50 juta. Tetapi belum diurus surat izin usaha simpan pinjamnya. Jadi sekarang masuk di mana? Di Permen 8 yang baru ini. Berapa Bu jumlahnya Bapak? 500 juta. Gak bahaya tak? Yo bahaya. Yo bahaya. Ya. Ini masih dibicarakan apakah operasi-operasi wanita ini akan menjadi satu dalam koperasi, dalam nama satu koperasi begitu, himpunan dari amalgamasi atau merger dari beberapa koperasi. Apa deh? Kenapa dulu kok nggak diurus usaha simpan pinjam? Kalau dulu kan nah kalau ngikutin urus ya. Kenapa? Tapi belum sampai sekarang. Sekarang sudah ditutup moratorium, belum dibuka usaha simpan pinjam, mengurus usaha simpan pinjam, izinnya belum. Tapi sudah keluar permen yang baru, peraturan menteri ini. Berarti ibu dan bapak yang belum mengurus usaha simpan pinjam masuk di area itu. Besar, sangat besar. Ya, bisanya seperti apa Bu? Menjadi satu. Bisanya menjadi satu. Tapi ngitungnya jelimet. Ya biar, ngitungnya jelimet. Ya, kemudian yang di sini sudah terbiasa dengan aplikasi belum yang ada di HP. Ya, padahal kan wilayahnya ada yang wilayah barat, timur, utara, selatan kan gitu ya Bu ya. Bagaimana menyatukan ini kalau tidak punya aplikasi? Bisa melihat sewaktu-waktu pelayanan anggota. Kalau OKAM saya kira bisa. Kalau OKAM bisa. Kemudian Ibu dan Bapak cukup yang dilihat yang atas ya, yang di bawah malah semakin serem. Jadi tidak usah dilihat. Oke. Kemudian yang kedua, Ibu dan Bapak, ini terkait dengan modal tadi. Saya kira ini nanti bisa dipelajari. Kemudian mempunyai RK, RAPBK itu selama 3 tahun. Bapak Ibu kan sudah punya tuh. Sudah ya, sudah dibuat kan. Laporan RAT-nya kemarin kapan? Ibu dan Bapak, operasi primer Januari 2022. Berarti nanti juga tepat waktu. Kenapa? Karena balasannya sampai dengan kalau sekunder sampai dengan Juni. Ada yang sekunder Ibu dan Bapak di sini, betul ya? Semuanya operasi primer ya. Kemudian Ibu dan Bapak kita akan mencoba melihat perizinannya. Kalau ini nanti bisa dibaca. Izin usaha simpan pinjam sesuai dengan regulasi yang baru sekarang itu memungkinkan untuk tidak menjadi monopoli. Kan KSP itu milik perseorangan dan bapaknya. Tapi dengan adanya aturan ini menjadi tidak bisa. Tapi kalau open kan pastinya punya bersama.
Jadi di sini dibatasi untuk modal usaha awal itu paling tidak paling banyak adalah 20%. Jadi kalau misalnya punya modal simpanan sukarela atau biasanya apa ya? Biasakan ya. Misalnya simpanan sukarela gitu ya, menitipkan uang saya di sana itu tidak boleh lebih dari 20% dari modal usaha awal. Modal usaha awalnya tadi berapa? 25 misalnya. Okay. Tidak boleh lebih dari 25, jadi 20% dari 25 supaya tidak terjadi monopoli. Okay. Kemudian yang kedua, modal usaha awal dari KSP itu paling banyak 15% dari usaha, 50% dari modal usaha awal yang dihimpun dalam satu koperasi. Jadi yang dilihat nomor satu saja nih, yang dilihat nomor satu saja. Kemudian koperasi primer paling sedikit 500 juta. Besar ya. Kemarin memang saya sudah bertemu dengan beberapa teman dari Korban gitu. Terus kami bagaimana dengan undang-undang yang baru. Keinginan pemerintah adalah menjadikan koperasi adalah koperasi modern dan berkualitas. Ya, kita harus positif thinking terhadap perubahan regulasi. Sebetulnya ini untuk apa? Untuk menjamin bagaimana ketersediaan atau kemacetan tidak akan terjadi. Kemarin hadirnya ini karena Ibu dan Bapak mungkin besok banyaknya koperasi skala nasional. Kemarin apa ya? Indosur ya, kalau tidak salah. Jadi itu yang bangkrut karena dipindahkan usahanya dari usaha yang ada ke sektor yang lain tanpa kesepakatan antar. Dijadikan apa Bu? Jadikan usaha yang tidak mempunyai keuntungan. Jadi triliun kemarin berapa ratus triliun, kemarin berapa puluh triliun itu akhirnya hilang. Mengantisipasi itu keluarlah Permen 8, Permen Peraturan Menteri Nomor 8. Ini Gresi itu 2023 Gresi. Gresi. Kemudian kita lanjutkan. Kalau ada yang tanya mana ya? Kalau ada yang tanya mau. Nanti ada Pak Agung tetangga. Pak Agung nanti jadi penyejuknya, menjadi solutor gitu. Ini koperasinya harus diapakan begitu kan? Ya karena izin usahanya belum ada gitu ya. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian, pada poin 1 ya, nomor 1 dikersani izin usaha dan telah melakukan, oh ini kantor cabang ya, enggak usah ya, ini kantor cabang. Kemudian kita langsung menuju ke ini aja. Sebelah sudah memulai sepertinya. Nah, gitu. Ini sebelah toh. Bu, kita akan melihat ini Bu ya, supaya Ibu dan Bapak punya gambaran. Ya. Ya. Melihat bagaimana standar operasional manajemen yang diminta oleh aturan ini sebagai bentuk bagaimana nanti pelaksanaan teknis pengelolaan usaha simpan pinjam. Jadi yang dilihat adalah ini Bu ya, Bapak G, yang dilihat tuh ini. Berarti harus ada SOM-nya, harus ada SOP-nya terhadap usaha yang dikelola. Kemudian harus ada SOP manajemen keuangannya. Berarti kalau sudah bisa menyelesaikan ini semua, berarti sama dengan magister manajemen, sama dengan S2. Gitu. Paling enggak kan kita sudah S3 atau ya kan kita sudah S3. Karena ini dibutuhkan pengelolaan yang memang benar-benar harus sesuai.
Bu gimana Bu, belajar saja saya nggak sampai gitu kan ya. Nah ini yang harus mau tidak mau harus sampai. Bagaimana nanti dinas akan mendampingi Ibu dan Bapak koperasi membuat SOP sesuai dengan koperasinya masing-masing. Bapak Ibu sudah terbiasa dengan laptop toh? Terbiasa dengan komputer? Gitu. Sedikit-sedikit. Kita bisa. Ya. Sudah biasa pegang mouse atau belum? Ya. Bapak Ibu sudah terbiasa pegang mouse atau belum? Pegang aja. Pegang aja ya. Mouse-nya dipegang begini. Kalau nggak di-on-kan dia nggak bisa bergerak-gerak. Sekarang padahal dituntut untuk bagaimana kita menguasai apa Bu? Teknologi. Teknologi itu sekarang tidak hanya di laptop atau komputer atau PC, tapi sudah di sini. Ini sudah digenggam. Apakah kita 2 tahun lagi akan siap untuk itu? Ya, apakah kita sudah siap? Apakah jalan keluar untuk ini? Masih 2 tahun lagi, tahun 2026 masih 2 tahun lagi. Okay. Kemudian kegiatan Ibu untuk usaha simpan pinjam itu adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Itu ya, betul ya? Ya, menghimpun dan menyalurkan. Menghimpun dan menyalurkan. Menghimpun besok, ya, simpanan pokok wajib itu disatukan, kemudian menjadi modal sendiri. Ya, modal sendiri. Jadi permodalan tidak perlu dari luar. Sudah pernah toh dikasih hibah, itu berarti kan masuk itu. Ya, termasuk modal dari luar. Kemudian ada pinjaman dari bank atau tidak? Tidak. Laporan keuangan, laporan RAT siapa yang membuatkan? Buat sendiri. Nanti sudah paham bagaimana neraca, kemudian laporan rugian. Begitu ya. Yang membuat bendaharanya. Kapan bendaharanya pinter gitu? Oh, kerjasama yang kerjasama. Tapi bendaharanya yang harus lebih pengawas. Bagaimana dengan pengawas? Ada laporan pengawas ya. Laporan pengawas ada. Siapa yang membuatkan laporannya? Oh ya, berarti sudah sesuai. Berarti pengawas harus lebih mampu daripada pengurus. Daripada pengurus. Supaya bisa mengontrol tugas atau yang sudah dilakukan oleh pengurus. Itu ya biar gambarannya seperti itu. Yang tadi Bu, omsetnya sudah berapa Bu yang anggotanya 200? Berapa Bu omsetnya? Yang 200 siapa? Yang 300 siapa? Yang 200 ada? Pak KPRI berapa Pak? KPRI berapa? Berapa anggotanya? 4.000? Anggotanya tak? Iya. 4.000 Pak? 500-an. 500-an? 500. 4.500. Ini KPRI guru tuh Pak? Oh iya, KPRI. Ya, memang besar biasanya itu KPRI. KPRI pergu ya Pak? Ya, menghibur dan menyalurkan dana itu kan Bapak sekalian. Bapak Ibu kan kalau di bank kita menggunakan jaminan atau agunan. Kalau di koperasi itu gimana? Tidak kan? Oh pakai agunan. Pakai agunan. Agunannya apa Pak? Ibu. Waduh BPKB. Keren Pak kita nih.
Oke, sertifikat tanah, sertifikat rumah tetangganya nopo kuat, nopo saudara. Wah, nama sendiri pun 10 juta, padahal harga rumahnya 100 juta. Iya, sampai segitunya ya. Tapi kalau kesepakatan anggota dan anggotanya mau tidak masalah. Oke, lancar ya. Soalnya takut kalau dijual tuh rumahnya. Ya, 200. Yang lainnya gimana Ibu dan Bapak?